Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai atribut binding. Atribut binding ini digunakan ketika kita ingin menampilkan suatu variabel ya, dan menggunakannya di dalam URL. Nah, contohnya di sini saya punya graph gitu ya. Kemudian ada alamat. Nah, saya kasih nama link ya. Nah, ini kalau kita tampilkan di webnya ada suatu link ya. Kalau link ini dibuka, maka akan masuk ke suatu alamat URL ya. Nah, eh, kita punya link di sini dan kita ingin membuat link itu menjadi dinamis. Sehingga kita akan buatkan ke dalam suatu variabel. TPS. Nah, ini adalah alamatnya, jangan lupa komanya. Nah, kita ingin menggunakan alamat URL ini sebagai linknya gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Apakah kita bisa langsung ya memasukkan itu di dalam uh, graph ini? Misalnya URL gini ya, bisakah? Kita coba ya. Kita open link new tab. Oh, nggak bisa, karena yang kebuka adalah URL. Kalau kita inspect elemen di sini, kita bisa lihat ya, graph-nya adalah URL. Berarti ini gagal. Lalu gimana? Apakah menggunakan tanda ini ya? Bisa, ke clip braces. Kita coba lagi ya. Nah, kita juga inspect elemen, ternyata nggak bisa ini. Lalu gimana ya? Nah, di sini kita bisa menggunakan vbind. Jadi ada namanya vbind. Kita bind ke href. Ini adalah variabelnya URL, sehingga ketika kita lihat di sini, nah ini sudah betul https youtube.com c Rido ya. Jadi ini alamatnya sudah betul sesuai dengan yang ada di variabel ini tadi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita tinggal menggunakan vbind. Kita vbind ke href, ini nama variabelnya. Selain menggunakan vbind, ini bisa kita persingkat gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan vbind, tapi cukup menggunakan titik 2 href. Nah, ini nanti juga bisa berfungsi dengan normal. URL-nya akan menggantikan komponen yang ada di dalam sini. Nah, seperti yang ada di sini. Kalian bisa coba ya untuk membuat URL yang dinamis. Selain digunakan di href, ini juga bisa digunakan di image misalnya ya. Image source gitu ya. Image source. Nah, ini ada alamatnya. Kita cari dulu image ya. Cari misalnya kita cari ada image. Ini bisakah kita ambil tombol YouTube ini ya? Oh, itu menggunakan SVG ya. Atau kita Google aja deh.
image. Nah, misalnya kita ingin ngambil gambar ini nih. Bisa nggak ini link kita ambil ya? Oh, kita coba aja nih. Ini pakai data image JPEG base 64. Kita coba bisa nggak ya? Kita masukkan di sini. Apakah akan tampil? Oh ya, bisa tampil nih. Di sini kita bisa tampil image-nya. Oke, ini bisa kita coba gunakan ya. Saya pasang BR dulu di sini supaya lebih bagus. Nah, misalkan kita ingin membuat supaya ini ke dalam suatu variabel ya. Variabelnya kita namakan image, koma. Nah, ini ada variabel image di sini. Kita ingin menggunakan isi dari variabel ini ke dalam source-nya. Nah, seperti cara yang sama ya. Di sini kita tulis image. Nah, kalau gini bisa nggak? Ya, kita lihat dulu. Oh, nggak muncul nih. Karena source-nya adalah image, bukan variable image. Sehingga kita modifikasi dulu nih menggunakan titik 2 atau vbind. Nah, setelah itu kita tes kembali. Bisa tampil nggak ya? Oh, masih belum bisa tampil nih. Apa yang salah ya? Saya coba inspect dulu. Oh, ini image-nya kosong nih. Jadi di sini image-nya kosong, tidak ada source-nya. Oke, di sini apa yang salah ya? Image-nya tidak bisa. Hmm. Oh, ini belum di save nih. Ini masih belum di save. Kita perlu save dulu supaya ini ke save. Lalu kita tampilkan. Ya, sudah bisa tampil. Ternyata kesalahannya adalah karena app.js-nya belum di save sehingga dia tidak mengenali ada variabel bernama image. Di sini menggunakan vbind.src vbind.2src kita bisa gantikan dengan titik 2 src. Saya save. Nah, di sini ada titik 2 src. Kita tampilkan. Oke. Sudah bisa tampil. Nah, jadi diambil kesimpulan di sini kalau kita ingin menggunakan variabel di dalam href, dalam source, dan lain sebagainya, kita bisa tambahkan titik 2 di depan. Sehingga dia nanti kontennya bisa mengambil dari variabel. Demikian untuk materi kali ini, silahkan dicoba. Terima kasih.